kita melanjutkan pengajian kita yang kemarin. Ya, 4 kitab yang akan kita kaji pada hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu dengan niatan mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini diberkahi oleh Allah, kemudian juga bermanfaat, kemudian juga ilmunya kita bersambung kepada para ulama. Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah la Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Habibullah Habibullah bin Tahir Ba'alawi wa ila hadrati al-Syekh An-Nawawi Al-Bantani wa ila hadrati Kaiman wa ila hadrati al-Imam Al-Ghazali Syaikhul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita pertama ngaji kitab Sulamut Taufiq, yang kemudian disusul kitab Al-Fiqh An-Nahwiyah, kemudian kitab Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fi Qudaya Al-Mu'asirah, dan yang terakhir adalah kitab kitab Minhajul Abidin. Ya, yang ada kitabnya dibuka kitabnya kitab Sulamut Taufiq. Yang ada kitabnya buka kitab Sulamut Taufiq. Yang nggak ada lihat di grup, ada PDF-nya berupa bahasa Arab dan ada juga yang berbahasa Indonesia. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahul jannata ma dakhaltuha mustakhiffan aw mudhiran lil inadi fil qul. Termasuk perkara yang bisa menyebabkan seseorang menjadi murtad. Perkara yang ketiga adalah ucapan. Ucapan apa saja yang bisa menyebabkan seseorang menjadi murtad? Di antaranya lau, dia berkata lau a'tani Allahul jannata lau a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha. Kalau misalkan Allah memberikan aku surga, maka aku tidak akan mau masuk ke dalam surga. Ya, kalau ada orang yang bilang kalau Allah mau masukkan saya ke dalam surga, kalau Allah memberikan saya surga, saya nggak mau. Ada orang kayak gitu, itu secara otomatis dia menjadi kafir. Ya, jika diniatkan mustakhifan, ngejek, menghina, mengampangkan, merendahkan. Ngejek apaan kalau Allah masukin saya ke surga, saya nggak bakal masuk. Kalau dia berkata seperti itu, niatnya untuk menghina, mengejek, menghina, merendahkan, maka itu termasuk perkara yang menjadikan dirinya murtad. Ya. Sebelumnya disebutkan ada 3 perkara, ini ketiga. Perkara yang pertama, kalau dia berkata jika Allah memerintahkan aku terhadap perbuatan ini, maka aku tidak akan mengerjakannya. Kalau misalkan kiblat itu pindah arahnya, maka aku tidak akan sholat kepada arah tersebut. Jadi itu 3 perkara. 3 perkara tadi disebutkan. Yang pertama, kalau ada yang berkata kalau Allah perintahkan aku dengan suatu pekerjaan, aku nggak bakalan ngerjain. Nah, jika dia niatkan itu mustakhifan, istighfaf, ya kan, istighfaf, mustakhifan, ataupun inad, dia itu ngejek, menghina, ataupun dia nggak mau menolak sama sekali. Beneran saya mah kalau misalkan Allah memerintahkan saya suatu perbuatan, saya nggak bakal ngerjain. Nah, orang yang berkata seperti itu, maka dia murtad. Atau dia berkata kalau kiblat pindah arah, saya nggak bakalan sholat ke arah kiblat tersebut. Ya, yang ketiga,
Kalau Allah memberikan saya surga, maka aku tidak akan masuk ke dalamnya. Nggak mau aku masuk ke dalam surga yang Allah berikan. Itu semuanya murtad. Mau niatnya itu istighfar maupun inat. Ya, hati-hati. Wa ka'ayyakula law akhadani Allah bitarki sholati ma'a ma ana fihi minal maradi dhalaman ma'a ma ana fihi minal maradi dhalamani. Kalau ada yang berkata, jika Allah itu menyiksa diriku karena sebab aku meninggalkan sholat padahal aku sedang sakit, maka Allah itu telah zalim. Hati-hati. Yang berkata seperti itu maka dia telah murtad. Allah telah menzalimi diriku. Kalau ada orang yang menentang, tidak terima kepada takdirnya Allah, mengatakan Allah telah menzalimiku, Allah itu kejam dan lain-lainnya, maka dia telah murtad. Pada tahun 90-an dulu pernah ada sebuah lagu yang tren. Lagunya viral terkenal. Yaitu isi lagunya, liriknya kurang lebih, takdir memang kejam. Nah, para ulama melarang untuk menyebarkan lagu tersebut, nggak boleh. Takdir memang kejam, itu nggak boleh. Karena kalau dia mengucapkan hal tersebut, meyakini Allah telah berbuat zalim kepada dirinya, Tuhan ini telah kejam, takdir ini zalim, maka itu bisa menyebabkan kepada murtadan. Aw li fi'lin hadatsa hadza bi ghairi taqdirillah. Kalau ada yang berkata perbuatan ini terjadi tanpa takdirnya Allah, berarti kalau ada orang yang berkata di dunia ini, di alam semesta ini ada satu pekerjaan, satu perbuatan, satu peristiwa yang bukan takdirnya Allah, maka dia telah murtad. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, apapun itu yang terjadi, rumah kebakaran, kemalingan, kemudian keajaiban-keajaiban dunia, itu semuanya dengan takdir Allah. Kalau ada yang mengatakan itu bukan karena takdirnya Allah, maka dia telah murtad. Ya, perkara yang bisa menyebabkan seorang menjadi murtad adalah mengucapkan kepada pekerjaan yang terjadi bahwa hal tersebut terjadi tanpa takdirnya Allah. Kemudian selanjutnya ucapan yang bisa menyebabkan seorang menjadi murtad adalah jika dia mengatakan lau syahida indi al-anbiya'u wal malaikatu au jami'ul muslimina bikada ma qabiltuhu. Kalau misalkan ada para nabi bersaksi, sumpah-sumpah, malaikat bersaksi, bahkan seluruh manusia bersaksi terhadap sebuah perbuatan, aku gak bakal terima walaupun itu nabi yang sumpah, begitu. Ya, misalkan ada yang menolak harta warisan, misalkan harta warisan, dia sumpah, dia berkata, kalaupun nabi yang jadi saksinya, kalaupun para malaikat menjadi saksinya, kalaupun seluruh manusia menjadi saksinya, saya tidak akan terima. Itu perkara yang bisa menyebabkan seseorang menjadi murtad. Jadi Au qala la af'alu kadza wa in kana sunnatan bi qasdil istihza'i yaqsidul istihza'a. Barang siapa yang mengatakan aku tidak akan mengerjakan perbuatan tersebut walaupun itu sunnah. Jadi dia maksudnya itu ngejek, menghina. Apaan? Walaupun itu sunnah saya akan mengerjain. Niatnya ngejek atau menghina. Orang yang niatnya ngejek atau menghina tidak mau mengerjakan perbuatan sunnah, maka hukumnya menjadi murtad. Ya, jadi saya tidak akan mengerjakan perbuatan tersebut walaupun perbuatan tersebut sunnah. Itu telah murtad. Misalkan pakai tasbih itu sunnah. Tasbih sunnah. Kalau ada kelompok, misalkan ada kelompok yang mengatakan saya tidak akan pakai tasbih meskipun itu sunnah. Niatnya dengan ucapan tersebut ngejek atau menghina.
Kalau niat yang ngejek atau menghina, maka dia pada saat itu juga menjadi murtad. Hati ya. Itu kurang lebih perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang menjadi murtad. Tadi telah disebutkan yang pertama, ucapan yang bisa menyebabkan seorang menjadi murtad kalau dia mengatakan, jikalau Allah memerintahkan dengan suatu perbuatan saya nggak akan kerjain. Kalau kiblat dipindah arahnya, maka aku tidak akan sholat mengarah pada kiblat tersebut. Atau dia mengatakan kalau Allah memberikan saya surga, maka saya tidak akan mau masuk ke dalam surga. Itu semuanya menjadi murtad. Atau dia mengatakan kalau Allah siksa saya karena saya meninggalkan sholat, maka apa namanya? Jika Allah menyiksa saya karena meninggalkan sholat padahal saya dalam kondisi sakit, maka Allah telah berbuat dolim. Itu juga termasuk perkara yang menyebabkan seorang menjadi murtad. Terjadinya perbuatan itu semua takdir Allah. Kalau ada yang mengatakan ini terjadi bukan karena takdir Allah, dia juga murtad. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya sekalipun itu Nabi yang bersaksi, malaikat bersaksi, seluruh manusia bersaksi terhadap perbuatan tersebut, maka aku tidak akan terima. Itu juga termasuk yang murtad. Kemudian la af'alu kadza wa in kana sunnatan. Saya tidak akan mengerjakan hal tersebut walaupun itu sunnah. Niatnya itu ngejek, menghina, itu juga termasuk yang menyebabkan seorang menjadi murtad. Ya, Allah alam. Shawab. Salamu taufik. Kita ganti kepada kitab yang selanjutnya.